Halo, jumpa lagi di channel di Layout. Di video kali ini saya akan share cara membuat template buku Yasin di InDesign mulai dari awal hingga file siap dicetak atau dipublikasikan. Nah, di sini saya telah menyiapkan beberapa file yang diperlukan untuk membuat buku Yasin seperti teks surat Yasin dalam format MS Word, desain frame dan juga tulisan kaligrafi Arab dalam format InDesign. Nah, untuk file-file ini telah saya sediakan link downloadnya di kolom deskripsi. Oke, langkah pertama, buat dokumen baru terlebih dahulu dengan dimensi 12 kali 16 cm dengan jumlah halaman sementara sebanyak 10 halaman, dan jika nanti halamannya dirasa kurang, kita bisa menambahkannya lagi. Sedangkan untuk marginnya kita atur selebar 2,5 cm di setiap sisinya. Setelah kita tekan tombol create, jangan lupa simpan dokumen InDesign-nya terlebih dahulu untuk berjaga-jaga jika terjadi error atau mati lampu dan lain sebagainya. Nah, di area kerja yang baru ini, kita masuk ke panel page di bagian kanan, lalu buka halaman master. Di sini kita akan memberikan frame halaman dan juga nomor halaman otomatis. Untuk frame-nya, kita tinggal copy paste dari aset yang telah kita persiapkan sebelumnya. Kemudian kita posisikan di halaman master kiri dan kanan seperti ini. Gunakan Align Tool untuk mengatur posisi frame berdasarkan margin page. Langkah berikutnya adalah membuat nomor halaman otomatis. Caranya, tempatkan kursor pada text frame di bagian bawah, kemudian pada menu type, pilih Insert Special Character, Marker, lalu pilih Current Page Number, atau bisa juga menggunakan kombinasi tombol Ctrl, Alt, Shift, dan huruf N pada keyboard. Untuk huruf A yang muncul di sini artinya nomor halaman otomatis telah berhasil dibuat. Kita bisa mengeceknya di tiap-tiap halaman di luar halaman master. Nah, untuk halaman 1 dan 2, kita tinggal menggunakan materi desain yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, kita tinggal copy paste dari file InDesign yang telah di-download. Untuk teks di halaman 1 dan 2 ini bisa kita ganti sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Setelah itu kita copy tulisan kaligrafi, lalu paste di halaman 3 dan atur posisinya seperti ini. Nah, di bawah kaligrafi tadi kita bisa buat sebuah text frame atau text area untuk menempatkan teks Yasin beserta terjemahannya. Untuk itu kita bisa gunakan menu file kemudian place atau juga bisa menggunakan Ctrl+D untuk mengimport file MS Word yang berisi teks Yasin dan terjemahannya. Nah, karena belum diformat, baik teks Arab maupun artinya terlihat tidak rapi atau terkesan acak-acakan. Untuk itu, kita bisa menggunakan beberapa paragraf style yang akan kita buat untuk merapikan teks Arab maupun teks terjemahan. Oke, pertama kita buat sebuah paragraf style untuk memformat teks Arabnya. Misalnya di sini kita buat paragraf style dengan nama teks ayat. Nah, di bagian basic karakter format, khusus untuk teks Arab, font yang kita gunakan adalah Isep Misbah dengan ukuran 20 pt dan leading 35 pt. Untuk trackingnya di sini kita bisa isi -25. Di bawahnya ada advanced character format. Kita bisa mengaturnya di bagian language, kita pilih Arabic. Lalu di bawahnya lagi ada indent and spacing. Untuk paragraph direction kita pilih right to left atau RTL. Jadi nanti teks Arabnya dari kanan ke kiri seperti biasa, dan perataannya atau alignmentnya kita pilih right. Untuk space after atau jarak setelah paragraf kita atur menjadi 4 mm.
Nah, untuk karakter color atau warna tulisan, kita bisa menggunakan warna sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini kita bisa menggunakan warna hijau tua atau warna lainnya. Nah, untuk angka ayat di setiap akhir ayat, kita bisa mengkustomisasi warnanya menggunakan karakter style. Misalnya kita buat sebuah karakter style baru dengan nama angka ayat. Lalu di bagian basic karakter format, kita set ukuran fontnya menjadi 24 pt. Kemudian di bagian karakter color, kita ubah warnanya menjadi warna yang kita inginkan, misalnya seperti ini. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita aplikasikan atau kita gunakan karakter style ini untuk mengubah warna khusus pada angka ayat di setiap akhir ayat, misalnya seperti ini. Kemudian kita buat satu paragraf style lagi untuk memformat bagian teks terjemahan dengan nama arti ayat. Misalnya untuk atribut fontnya kita bisa pakai font IBM Pax Sun Condensed dengan font style like. Untuk besarnya kita atur 10 poin dengan leading 14 poin. Lalu di bagian advanced character format, untuk bagian language kita pilih bahasa Indonesia. Nah, di bagian indent and spacing untuk paragraf directionnya kita pilih left to right. Sementara alignmentnya atau perataannya kita pilih left justify. Lalu di bawahnya ada left indent, di sini kita isi dengan angka 6 mm, dan di bawahnya lagi first line indent, di sini kita isi minus 6 mm. Jika sudah, kita masuk ke bagian justification. Di sini word spacingnya saya atur minimum 80% dan desired atau yang diinginkan 95% dan maksimumnya 100%. Lalu pindah ke settingan hyphenation. Di sini kita aktifkan fungsi hyphen atau pemenggalan kata. Dengan hyphen limitnya kita ubah ke angka 1. Nah, selanjutnya kita gunakan paragraph style dan karakter style yang telah kita buat tersebut untuk merapikan semua teks yang ada di dalam dokumen dari awal hingga akhir.
Nah, jika semua teks telah kita format dan dirasa sudah rapi, selanjutnya kita simpan project InDesign kita dalam satu folder. Caranya dari menu file kita pilih package. Jika tidak ada tanda peringatan, entah itu missing font dan lain sebagainya, kita tekan tombol package. Jangan lupa untuk memilih include PDF untuk menyimpan project dalam bentuk PDF juga. Lalu klik tombol package lagi untuk memulai proses penyimpanan. Nah, jika proses penyimpanan telah selesai, kita bisa lihat beberapa file yang telah terkoleksi dalam satu folder seperti file InDesign dan juga file IDML untuk versi InDesign di bawah InDesign CC. Terus ada juga file PDF siap cetak dan sebuah folder berisi font yang kita gunakan pada proyek pembuatan template buku Yasin. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini dan silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jika ada pertanyaan seputar Adobe InDesign, teman-teman bisa menuliskannya pada kolom komentar. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.